Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Renungan Malam Resort GKI Sampit, edisi Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 bersama saya Fikari Sonia. Nas yang menjadi dasar kebenaran bagi kita pada malam hari ini yaitu terdapat dalam kitab Yesaya pasal 22 ayat yang pertama sampai yang ke-8a. Saya akan bacakan bagi kita. Pada ayat yang kelima berbunyi demikian. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, di tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Saya mengambil tema bagi kita yaitu Allahku gunung batu, tempat perlindungan dan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi bagian dalam firman Tuhan pada malam hari ini merupakan suatu penyampaian nubuat dari Allah kepada Yesaya yang juga merupakan suatu peringatan akan kehidupan bangsa Israel. Di mana dalam pembacaan firman Tuhan pada pasal 22 ayat yang pertama, di sana ditegaskan dan dikatakan bahwa ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Lembah penglihatan ini diartikan sebagai Yerusalem, yang mana kondisi kehidupan mereka pada saat itu, mereka menjauhi Allah. Padahal kehidupan mereka sebenarnya jauh dari rasa aman dan damai. Itu bisa terlihat dari apa yang terjadi di dalam ayatnya yang kedua dan yang ketiga, di mana di sana dikatakan ada orang-orang yang mati terbunuh, bukanlah terbunuh oleh pedang, kemudian ada panglimamu yang melarikan diri dan seterusnya. Di sana dilihat bagaimana terjadinya kondisi Yerusalem pada saat itu jauh dari rasa aman, tentram, dan damai. Nah, bagi sebagian orang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika merasakan atau mengalami yang namanya jauh dari rasa aman, nyaman, tentram, dan damai, tentu akan mulai berseru, berdoa, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan satu rasa kelegaan, terbebas dari namanya kekhawatiran, rasa yang membuat mereka tidak nyaman. Namun berbeda cerita dengan apa yang dialami oleh Yerusalem. Ketika mereka dalam himpitan, ketika mereka dalam kesakitan dan kegelisahan, mereka semakin menjauh daripada Allah. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan satu firman Tuhan bagi kita pada saat ini, sebenarnya kita mau diingatkan. Sebelum itu saya mau bertanya dulu Bapak Ibu. Pada saat apakah Bapak Ibu berseru berdoa kepada Tuhan? Apakah saat menerima berkat kelimpahan? Atau pada saat merasakan kesesakan dan pergumulan? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya masing-masing. Bagi sebagian orang ketika mereka mendapatkan berkat, mendapatkan kesukaan, mereka akan bersyukur, berseru kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih. Tetapi bagi sebagian orang, dan mungkin hampir semua orang, ketika mereka mengalami kesesakan atau pergumulan, mereka akan cenderung lebih cepat untuk berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Semua jawaban itu benar, karena sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya boleh kita awali dengan yang namanya berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika kita melangkahkan kaki kita, melakukan segala pekerjaan dan segala sesuatu yang kita alami, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, maka melalui firman Tuhan, kita mau diingatkan bahwa sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Di sini ada penekanan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di dalam diri kita. Jika apa yang terjadi dalam kehidupan Yerusalem, ketika mereka mengalami kesesakan, mereka semakin jauh kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang ditegaskan oleh Tuhan pada ayat yang kelima dikatakan, ketika ada teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung, dia mengabaikan, dia membiarkan dan tidak memperhatikan. Jangan sampai apa yang ia lakukan sekarang
yang sebenarnya kita mampu menghadapi, tetapi ketika kita lebih memilih jauh dan mengabaikan Tuhan, dan Tuhan tidak mau melihat kita terus-terusan berkeras hati, maka Ia akan mengacaukan, menginjak-injak, dan menggemparkan hidup kita. Nah, maka dari itu, melalui firman Tuhan hari ini, diingatkan jika hari ini kita mengalami kegelisahan, jauh dari rasa tentram, Allah mau kita berseru dan meminta kelegaan. Jika kita jauh dari rasa aman, tentram, damai, janganlah kita lupa untuk meminta perlindungan dan kedamaian. Karena Allah mau sebenarnya kita fokus di dalam diri kita ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya membuat kita semakin tertekan, semakin terpuruk, itu menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi mari jadikanlah Tuhan, tetapi mari jadikan juga diri kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan Allah itu sungguh-sungguh menjadi perlindungan. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, Allahku gunung batu, tempat perlindungan, perisai dan keselamatan. Jadilah orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan, maka segala sesuatu yang kita alami dan kita rasakan sampai pada hari ini, Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang menyertai. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Di sepanjang hari ini pun Tuhan sudah menyertai setiap aktivitas dan kerja kami. Kembali Tuhan, pada malam hari kami juga boleh diperdengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, Roh Kudus Tuhan yang berkuasa di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami beroleh akal pengertian. Ketika firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh mengurapi hati kami, untuk dapat hidup di dalam kebenaran dan kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarkan kami terus untuk menjadi orang yang percaya, orang yang taat, yang patuh sesuai dengan kehendak dan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.